Asyura ya. Peringatan Asyura ya. Itu pernah dibubarkan. Waktu itu masuk ke ranah agama masih terasa. Secara umum sih saya bilang 50-50 ya. Nggak bisa saya bilang semuanya itu paham toleransi. Mudah-mudahan dengan adanya perda ini, toleransi di Kota Banjarmasin itu lebih terbangun lagi. Terima kasih. Selamat datang di podcast LK3. Podcast kali ini kita akan membahas soal Perda Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Perda nomor 4 tahun 2023. Tapi kali ini kita akan menghadirkan kawan-kawan yang selama ini sangat bergelut dalam isu toleransi, terutama toleransi hubungan antar agama. Jadi kita sudah kedatangan Ustadz Busairi dari Ahlul Bait Indonesia. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat lah. Sehat. Ada Ibu Lindawati Chandra, ini pemuda Theravada dari Buddha ya. Iya betul. Vihara Dhammasoka. Betul. Ya. Dan ada Ibu Sarah Mahdalena ya dari Gereja Betel Indonesia. Betul. Oh, ini beragam sekali ini kita hadirkan nih, Iya. sangat luar biasa. Iya betul. Nah, ada Perda Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Perda nomor 4 tahun 2023, dan perda ini baru saja diterbitkan tanggal 24 Maret tadi. Selama ini kan ada banyak keluhan terkait toleransi kehidupan bermasyarakat, lalu kemudian kita dorong perda ini ada. Mudah-mudahan dengan adanya perda ini, toleransi di Kota Banjarmasin itu lebih terbangun lagi. Nah, Ibu Linda dulu kalau Ibu Linda. Terus ini matanya. Iya. Ibu Linda dulu hubungannya dengan intoleransi di Kota Banjarmasin lah. Lawan daripada intoleransi di Kota Banjarmasin, kayak apa Pian merasakan selama ini? Oke. Jadi untuk toleransi dan intoleransi di Banjarmasin ini, kalau saya bersama teman-teman sebenarnya Kak ya, kalau untuk toleransi itu sangat terjaga sekali sebenarnya, sangat berasa sekali. Terutama misalnya saya pun tinggal di daerah yang beragam, baik itu suku, bangsa, maupun itu adalah dari segi agama. Iya. Nah, tapi ada suatu momen tertentu yang saya merasakan ini nggak toleransi atau ini adalah intoleransi. Terutama mungkin momen-momennya, mohon maaf, ketika mungkin Ramadan ya. Ramadan. Iya. Karena terus terang kami yang dari non ini itu merasakan agak sulit untuk mencari makan siang. Iya. Padahal kesukaannya makan kan. Iya. Sampai kalau nggak salah kan tahun kemarin yang sampai ada rame ya, isunya di rumah makan yang kebetulan itu juga non halal ya. Iya. Disuruh tutup, digerebek juga. Nah itu yang akhirnya jadi ini menjadi pembahasan spesial buat kami sih ya, yang non muslim yang tidak melaksanakan ibadah itu. Walaupun sebenarnya walaupun warung itu buka, kami juga akan makan pun menutup, ya kan, tidak belak-belakan makan gitu kan ya. Nah itu yang berasanya ketika momen-momen Ramadan itu yang berasa. Tapi kalau misalnya yang lainnya ya masih ada isu-isu di mana ada kesulitan dalam hal izin pembangunan wihara atau pembangunan rumah ibadah. Nah itu sih yang masih jadi momok juga sampai sekarang. Yang masih di mana kita masih dalam tahap negosiasi dan segala macam. Tapi kalau untuk yang dalam lingkungan bermasyarakat, saya kepada teman-teman atau lingkungan saya sendiri, sebenarnya itu sudah sangat bagus sekali. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah gitu. Justru peraturan yang bikin masalah. Bisa dibilang begitu. Gitu. Itu yang dari sisi kami ya. Tapi akhir-akhir ini karena sebetulnya saya juga berprofesi sebagai event organizer. Nah, di event organizer ini saya ada menemukan bahwa mereka ini punya KTP yang agama itu sebenarnya bukan agama dia pegang. Dengan alasan bahwa ketika dia membuat KTP itu orang tuanya ya merasa bahwa agama yang dipegang itu dipersulit ketika kita memegang KTP dengan agama tertentu itu. Gitu. Ini baru saja saya temui. Di birokrasi atau di urusan-urusan segala macam itu menjadi bermasalah ya, iya, ketika dengan agama tertentu tercantum di KTP. Wah, nah, baru tahu kita itu. Iya, saya juga baru menemukan. Karena kebetulan kita kan jadi membantu juga pihak catatan sipil untuk menjelaskan ini bagaimana pengurusan surat-surat apa yang harus disiapkan. Nah, itu yang baru saja kita temukan sih sejauh ini.
Kalau Ustadz Busairi pernah tidak mengalami perlakuan-perlakuan diskriminatif misalnya? Ya mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu. Ya. Jadi kita mengadakan beberapa acara yang khas kita seperti Asyura, peringatan Asyura ya. Peringatan Asyura ya. Itu pernah dibubarkan. Nah itu apa? Jadi dengan adanya perda toleransi ini, kami sangat menyambut baik. Nah karena kan kalau kita berbicara tentang perbedaan, memang manusia itu sejak dilahirkan sudah berbeda. Iya. Ya kan, kalau di dalam Al-Qur'an itu dikatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai manusia, kata Tuhan itu, sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Syu'uban wa ja'alnakum, dan kalian dijadikan berbeda-beda. Memang Tuhan yang Maha Pencipta sendiri sudah menciptakan berbeda-beda. Nah, kenapa kita hanya menyamakan? Nah itu, maka yang harus kita bangun itu merajut kesamaan dan memahami perbedaan, sehingga untuk bisa berjalan bersama. Tapi pernah mengalami perlakuan intoleransi lah? Ya pernah itu. Pernah mengalami. Ya. Ibu Sarah, Bang? Pernah ya. Tapi kalau berbicara tentang toleransi dan intoleransi, tadi seperti rekan saya bilang, kalau toleransi itu sebenarnya masyarakat Banjarmasin ini toleransinya luar biasa antar di dalam lingkungan masyarakat ya. Tapi kalau begitu masuk dalam lingkungan beragama, memang sering terjadi intoleransi seperti itu. Mungkin contohnya itu di gereja itu yang sulit itu perizinan untuk beribadah. Ya seperti kasus gereja kami itu sudah sampai 10 tahun itu belum juga keluar izinnya. Iya. Waktu itu memang sempat ada gejolak-gejolak ya dari dan pemerintah juga sebenarnya sudah turun tangan, sudah memfasilitasi, tapi kemudian belum ada titik temu sehingga sampai sekarang kami masih belum terima izin itu, belum mendapatkan izin itu. Dan menjadi mungkin menjadi satu bukan PR ya, tapi suatu bukan beban juga, tapi bagi kami kalau mau beribadah itu kami harus sewa tempat kayak gitu ya, sewa, mengeluarkan biaya, terus hari Minggu kan ibadah untuk umat Kristen bukan cuma hari Minggu, tapi ada pembinaan, ada juga banyak hal dari anak muda, dari anak-anak, dan itu kita tidak punya tempat. Jadi mau tidak mau kita memang harus menyewa gedung, menyewa tempat untuk kita bisa menjalankan ibadah kita kayak gitu. Mungkin itu yang sering dialami oleh gereja. Kesulitan dalam menjalankan ibadah ya, justru itu yang substansi ya. Substansi sekali itu. Nah, dengan adanya perda toleransi ini kira-kira satu titik cerah yang bisa membawa perubahan atau satu titik cerah yang bisa didorong agar supaya kita lebih toleran atau seperti apa kira-kira? Ada tidak harapan dengan adanya perda ini? Linda mungkin? Oke, kalau dari saya pribadi pastinya mengharapkan sekali. Dan ini perdanya ada 2 loh. Di tingkat provinsi ada perda toleransi juga, di tingkat kota juga ada perda toleransi. Jadi melihat dari lingkungan bermasyarakat kita di Banjarmasin ini yang sangat beragam sekali, tentunya perda toleransi ini saya sangat mendukung, dan maksudnya dengan penuh harapan bahwa ini bisa memfasilitasi semua pihak, bukan salah satu aja gitu. Dalam artian jadi lebih enak lagi kita bermasyarakatnya gitu kan, walaupun secara masyarakat juga kita sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya gitu. Nah tapi kita lebih kita mempunyai hak-hak yang sebenarnya punya hak kita juga, kita bisa perjuangkan dan bisa direalisasikan juga. Nah tentunya di Banjarmasin ini ya. Linda sudah baca isi perdanya? Ada baca secara garis besarnya, saya sudah ada baca di dalam situ. Di mana? Tapi belum pernah ikut sosialisasi. Belum sepertinya. Belum pernah ya. Iya. Kita harus dorong nih agar Pemda itu melakukan sosialisasi secara lebih luas ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk yang perda itu walaupun dikeluarkan, kalau tidak disosialisasikan kan orang nggak akan tahu. Bu Sarah, ini kan perda ini apakah memberi peluang atau kada terhadap membangun toleransi tadi itu? Tadi kan sudah dirasakan bahwa ada perlakuan-perlakuan diskriminatif yang sudah pernah dialami ya. Dengan adanya perda ini kira-kira ada tidak? Waktu saya baca ya, saya masih baca
bukan sekilas-kilas ya, tapi tidak terlalu mendalami sampai dalam banget. Tapi waktu saya baca, memang sih di situ ada perkataan-perkataan yang sepertinya membawa kayak hembusan angin Pak ya, tapi belum angin yang kerasnya, mungkin nanti pas di lapangannya ya Pak ya. Tapi waktu saya baca itu seperti wah sudah ada perdanya, jadi ada rasa oke, kayaknya ini waktunya bagus untuk ada harapan juga untuk kami untuk bisa mendapatkan izin tempat beribadah seperti itu. Izin segala macam ya. Ya, untuk bisa beribadah dengan maksudnya dengan aman, nyaman, tentram seperti itu ya. Karena toleransinya dikawal ya oleh satu sekali, peraturan. betul. Pak ini, Sari? Ya dengan adanya perda ini memang ya sedikit membuka pintu lah. Membuka pintu ya. Membuka pintu ya agar toleransi kita terjaga dengan baik. Nah, namun yang harus ditambah itu dari bagaimana mensosialisasikannya, mensosialisasikan di masyarakat, karena suatu perda apabila tidak disosialisasikan terhadap masyarakat kan itu masyarakatnya nggak tahu. Nah itu ya terucuk terhadap ya agama-agama minoritas ini yang kita harapkan sosialisasi dengan adanya sekarang ini podcast ini juga itu salah satu yang membantu kita bagaimana masyarakat itu mengerti bahwa undang-undang menjamin kan dan undang-undang sudah menjamin sebetulnya hak beragama, hak berkeyakinan dan sebagainya itu undang-undang menjamin. Perda ini menguatkan. Perda ini menguatkan di daerah. Nah itulah maka oleh karena itu yang menjadi PR lah sosialisasi tadi, sosialisasi terhadap masyarakat secara umum. Ya. Ada tidak nih yang perlu untuk diberikan masukan lagi terhadap perda ini? Kalau tadi nih baru angin-angin sepoi-sepoi, ada tidak sesuatu yang bisa diberikan masukan lagi selain sosialisasi pasti nanti kan kita dorong sedemikian rupa agar semua orang tahu terkait perda ini. Tapi hal yang lebih teknis kira-kira apa yang itu ya, yang agar supaya ini bisa betul-betul menjamin kehidupan toleransi. Apalagi Kota Banjarmasin kan punya tagline sebagai kota inklusi. Kota inklusi itu kota yang menerima semua orang. Jadi bukan hanya sara, tapi semua orang dengan berbagai macam latar belakang mesti diterima di kota ini. Ada tidak lagi yang harus diberikan masukan, muatan, apa segala macam? Sarah ada? Ya, tadi kita dorong sedemikian rupa ya. Ini yang masih kosong adalah satu perwalinya. Kalau perda di tempat lain itu sampai kepada modul-modul loh. Modul-modul. Kalau itu diimplementasikan di sekolah kan terkait toleransi itu kan terkait pengetahuan orang untuk bagaimana berhubungan dengan orang lain ya. Nah, itu saya tanggapi sedikit. Kebetulan karena saya guru, saya di guru PAUD, jadi memang toleransi itu memang penting ya, penting sekali. Kalau bicara tentang modul, saya sangat support itu ya. Untuk di sekolah ya. Iya betul, untuk di sekolah karena memang dari usia di sekolah lah tempat yang paling subur untuk menanamkan toleransi. Apalagi mungkin kalau sekolahnya negeri dengan beraneka macam, agama, suku, dan itu memang subur sekali. Kalau didukung dengan modul, tentunya bisa menolong, bisa membantu juga agar toleransi ini semakin tumbuh di hidup anak-anak. Kan nanti merekanya nanti akan menjadi masyarakat setelah mereka besar ya. Jadi kita punya toleransi itu hidup bukan hanya sampai saat kita aja, tapi sampai generasi seterusnya seperti itu. Bahkan kita mengharapkan modul itu bukan hanya pada soal pendidikan, tapi modul kepada Satpol PP. Kalau ada tindakan intoleran, bagaimana Satpol PP melakukan tindakan, mesti ada modulnya. Kan kalau Satpol PP-nya tidak paham untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ini bukan kriminal biasa kan ini dalam konteks intoleran ini. Iya, betul juga ya. Setuju. Siapa lagi kira-kira yang harus didorong? Karena ini kan leading sektornya bukan hanya Kesbangpol, bukan hanya dinas pendidikan misalnya terkait itu, tapi mesti ada yang lain-lainnya juga. Terkait izin rumah ibadah misalnya, siapa yang harus didorong untuk paham terhadap perda ini?
ketua RT dan masyarakat. Ketua RT, tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh masyarakat, betul. Ya. Nah, kelompok-kelompok lainnya yang selama ini merasa terdiskriminasi kira-kira penting tidak untuk juga tahu terkait perda ini? Ya seharusnya sih harus tahu juga ya semuanya, supaya walaupun mereka, apalagi kalau mereka merasa terdiskriminasi gitu kan, paling tidak mereka tahu, oh sebenarnya saya boleh loh, sebenarnya saya bisa loh mendapatkan ini dan itunya kan. Ya jadi tidak selalu mendapatkan tekanan dari baik itu lingkungan atau pemerintah saja jadinya, tapi mereka dapat pengetahuan itu kalau menurut saya gitu. Kalau ada kelompok-kelompok yang harus mengawal perda ini kira-kira siapa ya? Karena kan kita harus tidak bisa semuanya menyerahkan kepada pemerintah, jangan-jangan perda ini tidak jalan. Tapi kelompok-kelompok seperti Bubuhan, Bian, Bapak Ibu sekalian ini kan mesti juga mengawal perda ini. Iya. Sangat mungkin tidak itu? Ya disosialisasikan juga Disosialisasikan dulu ya. tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat secara umum itu ya. Nah ini akan keberadaan perda ini karena itu untuk menjamin lah. Ya. Sehingga masyarakat, pemerintah dan semua yang terkait itu tidak abai terhadap yang demikian. Ya. Di dalam perda ini kemarin juga sempat dibahas bagaimana kalau ada satu komunitas masyarakat yang tekun menjaga toleransi. Apa apresiasi atau penghargaan yang diberikan oleh Pemko terhadap kelompok tersebut? Sebaliknya misalnya kalau ada satu kelompok atau satu komunitas yang intoleran terus misalnya bawaannya itu apa kira-kira sanksi yang bisa diberikan juga? Nah, itu masih terbuka di dalam perda ini. Ada kemasukan kira-kira dalam bentuk penghargaan apa misalnya? Ada tidak? Linda ada, kalau misalnya komunitas Linda misalnya membangun toleransi sedemikian rupa, nah kira-kira itu penting tidak untuk diberikan penghargaan, diapresiasi ya? Oke, kalau diapresiasi pastinya penting ya gitu ya. Semisalnya untuk yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah gitu kan, sehingga bisa jadi contoh juga di masyarakat. Ini loh bahwa satu komunitas ini atau satu golongan ini dia menjaga gitu kan, supaya bisa memberikan juga contoh buat yang lain. Tapi kalau masalah sanksi saya nggak berani ngomong dulu nih. Gitu. Sanksi yang tepat kira-kira apa ya, Pak Ustadz? Sanksinya sanksi sosial. Sanksi sosial. Iya. Bagaimana contohnya itu? Suruh bersih-bersih atau apa? Iya betul. Tapi tergantung ya di bentuk tindakan yang dilakukan. Betul. Karena ini kan sudah intoleransi itu sebenarnya pidana kan, karena ada perlakuan yang tidak menyenangkan. Kalau ada kekerasannya pidana. Kalau ada kekerasannya pidana, termasuk kekerasan verbal, mengata-ngatai orang dan segala macam. Nah, Pemko itu sekarang sedang membuat peta konflik, peta rawan konflik lah seperti itu. Nah itu menurut Bapak Ibu sekalian, Kota Banjarmasin ini kesininya itu semakin rawan kah atau semakin toleran kah? Pak Bu Saire? Ya kalau saya melihat dari kehidupan bermasyarakatnya itu ya, bermasyarakatnya secara umum itu sudah toleran. Sudah toleran. Nah, akan tetapi ada beberapa hal tadi terhadap golongan-golongan yang ya sebetulnya kita kalau dalam konteks sebuah negara itu siapapun yang sebagai warga negara memiliki hak yang sama kan, tidak ada bahasa minoritas dan mayoritas tersebut. Tidak ada itu semestinya. Semestinya nggak ada. Itu kalau masih ada bahasa-bahasa minoritas dan mayoritas itu perlu dipertanyakan. Iya. Aparat pemerintah begitu juga tersosialisasikannya aturan-aturan yang ada di negara kita, Republik Indonesia ini. Mayoritas minoritas itu bahasa politik bukan bahasa agama. Iya betul. Ibu Sarah? Kalau saya lihat nih, kalau konflik tadi seperti yang tadi Bapak bilang, memang kalau secara bermasyarakat memang tidak ada masalah kita sangat toleran ya. Tapi waktu itu masuk ke ranah agama itu tuh memang masih terasa gitu ya. Sering ada seperti itu. Mungkin kayak kasus-kasus seperti
tidak diizinkan beribadah, padahal itu ibadahnya dalam rumah dia sendiri. Mungkin ada masyarakat, padahal kalau dalam sehari-harinya itu biasa aja, mereka berteman, berbicara gitu ya, Pas bersosialisasi. giliran itu- Nah, pas giliran waktu mau beribadah misalnya itu menolak. gitu, seperti itu. Jadi memang kalau dalam kehidupan masyarakat itu memang seperti kita hidup damai gitu ya, Iya. tidak ada percekcokan di situ. Tapi kalau sudah mau masuk Tiap agama hari tuh, bertegur sapa saja. iya betul, Pas senyum-senyum mau kan. mendirikan rumah ibadah tidak setuju gitu. Betul. Seperti itu. Jadi bukan jangankan mendirikan rumah ibadah, Pak. Jadi waktu beribadah beribadah saja ya. mungkin kadang kan kita ada ibadah keluarga seperti itu. Itu kadang-kadang dari masyarakat itu tidak kurang setuju seperti itu. Jadi memang kalau dibilang tadi peta ya, pemetaan Iya. untuk rawan konflik Iya, ya, rawan sebenarnya ada berapa banyak daerah yang memang masih seperti itu. Kalau mungkin saya amati, saya alami juga seperti itu. Kalau masyarakat secara umum sendiri paham tidak soal toleransi itu? Paham tidak bahwa dia tidak boleh memaksakan punya dia agar supaya diakui atau diterima oleh orang lain? Terkait toleransi itu paham tidak masyarakat kita? Tergantung juga sih sebenarnya Kak ya. Level masyarakatnya. Betul, level pendidikan Secara latar umum? belakang. Kalau secara umum sih saya bilang ya 50-50 ya, separuh-separuh. 50-50 Nggak bisa saya bilang semuanya itu paham toleransi gitu. Karena kadang kalau misalnya saya jalan gitu, suka keliling di Siring, masih ada aja yang teriakin saya mata sipit gitu loh. Iya. Gitu masih ada gitu kan, masih ada. Tapi ya itu tadi kembali lagi kan ke latar belakang pendidikan ataupun masyarakat seseorang. Jadi kita kalau dari saya pribadi saya belum bisa menyamaratakannya juga gitu. Gimana Pak Ustadz? Ya kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Linda tadi bahwa 50-50 masyarakat kita di Banjarmasin untuk memahami Ada itu. yang paham, ada yang kurang paham. Ada yang paham dan kalau saya petakan itu beberapa tahun yang ada ini bahkan 60-40 itu 60-nya yang paham atau tidak paham? yang tidak paham Yang tidak paham. tidak paham toleransi. Ya. Ibu Sarah? Kalau sama ya, pendapatnya juga sama, karena saya juga banyak menemui masyarakat yang justru support gitu, justru kasih dukungan yang baik bagi kami ya. Tapi juga memang saya setuju ada latar belakangnya, mungkin mereka kurang berwawasan soal toleransi atau memang lingkungan, dan itu tidak bisa disalahkan juga ya, karena memang bagian kita, akhirnya saya menyadari bagian kita yang melakukan toleransi seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah nih agar supaya perda ini betul-betul dirasakan manfaatnya bagi semua kelompok, terutama kelompok yang merasa selama ini kurang mendapat tempat yang semestinya ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, kalau ini saya dulu ya. Jadi yang terpenting itu mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat. tokoh-tokoh yang suaranya didengar oleh arus bawah. Karena yang biasanya konflik itu kan terjadi apabila dia dianggap tokoh, justru dia yang tidak toleran. Ya, dia dianggap tokoh tapi tidak toleran gitu kan. Nah, itu yang berbahaya Itu sekali yang berbahaya. ke arus bawah. Jadi yang harus dikumpulkan dan dipahamkan menurut saya ya adalah Terkait perda tokoh-tokoh ini. masyarakat, adanya pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh yang ditokohkan di masyarakat komunitas itu ya. Iya, betul. Bu Linda, ada yang lain? Kalau dari saya sih mungkin tidak hanya ke tokoh masyarakat atau tokoh agama juga ya, tapi pelaku bisnis juga penting sebenarnya Kak, Pelaku menurut bisnis, saya. ya, betul. Karena saya melihat mungkin di perayaan agama tertentu, misalnya di tempat kita nongkrong biasa, kok kayaknya nggak ada kayak nuansa-nuansa perayaan. Misalnya mohon maaf kayak Natal ya, itu. Kalau di lain-lain kan tuh ramai tuh pasang ini atribut, pasang apa segala macam. Tapi kayaknya tempat kita itu sepi aja, gitu. Kayak nggak ada perayaan besar gitu. Nah gitu, mereka masih takut. Imlek pun juga nggak ada juga gitu. Jadi kayak standar aja, tempat-tempat tertentu ya. Nah, iya betul juga. Maka ke depan dengan adanya perda ini tidak perlu takut lagi kan, Iya. karena sudah
orang semestinya toleran dengan hal-hal yang seperti itu. Toleransi seperti secara agamanya tuh Iya. kita sepertinya tuh lebih membuat lebih nyaman lah ibarat kata kan, tidak hanya berlingkungan masyarakat tapi secara agama pun kita ya saya memang punya hak mempunyai agama ini. Bu Sarah, apa yang harus dilakukan oleh Eh, pemerintah nih? mungkin bisa kalau saya bisa pakai istilah kayuh baimbai gitu ya. Kayu baimbai. Jadi nggak bisa pemerintah Tidak kayu bisa sendiri sendiri ya, saja, ya kan? nanti nggak sampai-sampai tujuannya. Jadi memang Tapi harus ada yang nyetir juga kayu betul. baimbai. Mungkin yang nyetirnya pemerintah ya. Jadi untuk tokoh-tokoh masyarakat setuju, tapi mungkin di semua bidang ya. Semua Karena kan bidang. toleransi ini berbicara bukan hanya beragama, tapi semua bidang gitu. Ya. Dari pendidikan, Pendidikan tadi tadi ya. bisnis gitu ya, Mm-mm. agama, tokoh-tokoh masyarakat, mungkin tokoh-tokoh suku gitu ya. Mm-mm. Jadi itu semuanya bersama-sama, bersinergi sama-sama kita kayuh baimbai gitu. Kayu baimbai. Iya. Ada harapan lain lagi? Karena ini bagi saya sih kita harus mengawal perda ini ya. Mumpung dia baru dan masih ada proses untuk membuat perwali dan lain-lainnya. Dan kalau sekiranya di dalam perda ini ada muatan-muatan yang masih dirasa kurang, penting bagi kita untuk memberikan masukan. Nah, ada yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat halayak dan segala macam lah, atau kepada komunitas-komunitas lain? Ada yang mau disampaikan, Bu Zairi? Ya harapan kita harus dipahami bahwa namanya perbedaan itu niscaya. Niscaya. Ya, itu Senyatanya bahwa kita ini Ya. berbeda. logis kan? Logis bahwa kita adalah berbeda. Karena di antara kita memiliki latar belakang yang sangat berbeda, itu sangat niscaya sekali. Oleh karenanya harapan kita bagaimana masyarakat ini memahami dimanapun dia berada pasti akan menemukan sebuah perbedaan. Karena perbedaan itu fitrah lah. Kalau dalam agama itu, agama Islam itu Sunnatullah. fitrah, sudah sunatullah. Nah itu Karena itu harus menghargai perbedaan. sangat menghargai perbedaan. Linda, ada yang mau disampaikan? Closing statement lah. Oh iya baik. Kalau dari saya sih berbeda itu indah. Ketika satu wadah itu punya banyak ragam itu jadi banyak pilihan dan juga lebih enak dipandang. Dan juga kita seperti ini kan, seperti saya misalnya yang keturunan, saya juga tidak memilih terlahir seperti ini. Nah, Siapa gitu yang kan. bisa mengendalikan Tidak atau ada kan, mengatur tidak itu? ada mengatur. Maka dari itu harapan saya sih ke depannya kita lebih toleransi. Kami pun yang minoritas ini bisa berjalan aman Tersambat juga kemanapun. minoritasnya lah. Ayo kesambat. Jadi bisa berjalan kemanapun, apalagi kalau misalnya sudah mohon maaf minoritas, cewek lagi kan, kadang tuh agak Tionghoa was-was lagi. juga, iya. Padahal Banjar Berlapis-lapis ya, juga. berlapis-lapis ini. Gitu. Kemungkinan terdiskriminasinya berlapis-lapis. Iya. Kalau tidak ada payung untuk melindungi agar supaya orang toleran, berbahaya. Iya, betul sekali, itu sih harapan besar dari kami tentunya. Bu Sarah? Kalau saya sih harapannya Perda ini benar-benar bisa terwujud ya, dan benar-benar bisa Jalan, dimengerti action ya. ya. Mungkin dimengerti baik dulu ya, karena mungkin waktu ini keluar ke masyarakat mungkin ada pro dan kontra, tapi bisa dimengerti baik dan kemudian masyarakat bisa menelaah, mempelajari sehingga bisa menghidupi, sehingga benar-benar Banjarmasin ya, harapan saya Banjarmasin menjadi kota toleran dari segi apapun gitu ya, dan semua orang tuh benar-benar rasa aman, nyaman di kota ini, terus Damai pokoknya. damai, mau beribadah damai, mau pergi kemana-mana damai gitu, melakukan akad damai gitu, dan masyarakatnya saling membangun lah seperti itu. Dan harapan kita saya. punya harapan atas perda ini ya, Betul, itu dia. agar supaya dia tidak hanya ada di atas kertas, juga terimplementasi dalam kehidupan Ya, nyata, betul. membangun toleransi dan semuanya menjadi damai, nyaman lah bagi semua orang. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast LK3. Kalau nanti diundang lagi jangan menolak. Karena kita ingin mensosialisasikan perda ini secara lebih luas dan lalu kemudian perda ini bisa kita kawal sama-sama. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.